Shalom. Saya melanjutkan 2 Korintus pasal 4 sampai pasal 5 ayat 10. Terkena meja roti pertunjukan sama dengan buli-buli emas berisi mana. Buli-buli emas berisi mana ini yang penekanannya. Mana disimpan di dalam benda yang terbuat dari emas. Sama dengan Tuhan Yesus, sama dengan firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita, dalam tubuh kita. Itulah pasal 4 sampai pasal 5 ayat 10. Kita membaca ayat 3 dan ayat 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya atau mata hatinya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Jadi jika Injil yang diberitakan masih kita tertutup, tidak bisa mengungkap, itu artinya walaupun membaca, tapi tidak ada pengertian rohani. Jadi seperti blank begitu. Maka itu harus diperiksa. Jangan-jangan orang itu tidak percaya. Satu, atau mata hatinya dibutakan oleh ilah zaman modern ini. Banyak ilah, entah itu dalam bentuk harga diri seorang atau uang yang sama dengan penyembahan berhala dan macam-macam. Jadi jika mata hati seseorang tidak bisa melihat Injil, di mana dalam Injil ini kita melihat cahaya kemuliaan Kristus, Shekinah glory, memancar untuk kita periksa dan kita pandang sampai kita menyembah kepada Tuhan. Nah, jika itu tertutup, maka ketahuilah bahwa seorang itu akan binasa. Jadi walaupun kita jelaskan dan sebagainya, tapi dia nggak mengerti, nggak mendapat kemurahan Tuhan itu. Itulah ciri orang yang akan binasa. Lalu kita lanjut kepada ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sebaliknya, jika harta yang mulia itulah firman Allah itu kita simpan dalam bejana tanah liat, yaitu tubuh kita yang rentan dengan penyakit dan sebagainya, di sanalah kuasa Allah dinyatakan. Kita bisa dibilang umur sudah lanjut tetapi masih kuat. Itu membuktikan bahwa seorang itu menyimpan firman Allah.
Dan tentu itu bukan hanya menyimpan, tetapi melaksanakan bagaikan buli-buli yang diisi mana. Nah, di situ akibatnya dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Tidak pernah putus asa, dan masih banyak lagi. Bagaikan domba dibawa ke sembelihan. Dan kita tidak memberontak, tidak melawan. Karena kuasa Allah itu yang di luar jangkauan manusia, kita bisa bertahan. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin rusak. Manusia lahiriah ini semakin hari pasti semakin rusak. Entah di dalamnya, entah di luarnya. Organ tubuh itu lama-lama rusak. Tetapi, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Itulah kuasa firman yang tersimpan di dalam hati, mengerjakan sesuatu. Dan itu tidak bisa diukur dengan kondisi fisiknya, tetapi ada kuasa yang bekerja di dalam hati kita, yaitu memperbarui sifat tabiat. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan, walaupun panjang, berat, namun itu tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang akan kita terima. Kalau kita sampai seperti itu, itulah tandanya bahwa kita menyimpan firman Allah di dalam hati. Orang nggak bisa mengelabui, jangankan Tuhan, mengelabui seseorang. Dia ada firman atau tidak, itu kelihatan. Dari perkataannya, dari gesturnya, gerak tubuhnya, dan sebagainya. Itu kelihatan. Bahkan, ya maaf kata kalau seorang hamba Tuhan yang katanya firman-Nya sudah setumpuk, tapi sakit-sakitan, itu nggak sesuai dengan firman Allah ini. Ya itu harus diperiksa. Kita lanjutkan pada pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pengadilan Kristus. Dalam suratan Petrus, bahwa dari sekarang kita sudah menghadapi pengadilan, yaitu oleh firman Allah kita diadili. Kalau kita menyimpan yang jahat, maka disitulah firman Allah bagaikan menteror kita, ya, supaya yang jahat itu segera dilepaskan. Sebab jika tidak,
Nanti pengadilan yang kedua, yaitu antikris. Kalau kita masih hidup ya. Nah, di sanalah seorang itu kualitas rohaninya, dia menyimpan firman Allah atau tidak, itu kelihatan. Yang menyimpan firman Allah, dia mengungsi di padang gurun. Tetapi yang tidak menyimpan firman Allah, dia harus berhadapan dengan antikris. Baru setelah itu pengadilan yang ketiga, yaitu bagi orang yang tidak percaya tadi. Jadi pengadilan Kristus jangan disalahartikan bahwa kita nanti sudah mati baru diadili. Bagi orang Kristen tidak seperti itu. Pengadilan itu terjadi sekarang ini. Siapa yang mengadili? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Jika kita menyimpan firman Allah, maka tentu yang jahat itu pasti keluar. Yang tidak baik itu pasti keluar. Tapi kalau kita menyimpan, maka firman Allah itu tidak tersimpan dalam hati kita. Yang jahat, kalau yang dosa apa saja, kalau itu tersimpan dalam hati, rapat-rapat, firman Allah itu seperti mental begitu. Kelihatannya mengerti dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dia rapuh. Itu bedanya orang yang menyimpan firman Allah dengan yang tidak. Yaitu bisa dilihat dari perkataan dan sebagainya, perbuatan. Jangan kita suka mengelabui seseorang dengan pura-pura berbuat baik. Dengan pura-pura kita care sama sesama. Tapi sebetulnya hati kita penuh dengan kejahatan. Tuhan biarkan itu. Tetapi firman Allah tidak tersimpan. Ya, nanti diingatkan terus, tetap begitu. Satu di antara dua. Kalau tidak masuk antikris dan dia meninggal, pasti ada saja dosanya itu menuduh dia, bahkan sampai kehidupan itu tidak bertobat. Sampai sejauh itu. Dan baru nanti disitulah pengadilan Allah berlangsung. Sekian firman Tuhan hari ini. Amin.